Oke guys, kembali lagi di Kompor Ngawur. Ya, kita malam hari ini akan membahas tentang seputar dunia pekerjaan. Nah, ini ada yang fakta menarik nih, weh. Agustus 2024, pengangguran di Indonesia itu sampai 7,47 juta orang. Wow, ngeri ya. Termasuk Iya. kalian nggak? Termasuk kalian? Termasuk kita. Termasuk, ya itu bisa jadi lah kayaknya. Cuma ada mulai. Ya. Itu ibadah ampun. Orang tak ada ekspresi. Wow, dia mendem. Iya. Wow. Ulangi berarti. Itu lebih antara ini kayaknya. Antara memikirkan nasib sama membaca data yang betul memang wow ya kan. Itulah. 7 juta. Cemana kita salah satunya yang nganggur. Gimana lagi? Cemana kak? Menurut kakak, bisa kami minta pinjam 100? Potong limpun. Bisa. Ya itulah. Gimana ya? 7 berapa? 7,47 juta. Itu Seritek belum masuk. Belum, itu masih data 2024 bulan Agustus. Berarti minus Seritek ya. Minus lah itu ibaratnya. Tambahin aja lah, kalau nggak tambahin. Biar Berarti nambah. makin banyak yang pengangguran. Ya itu kenyataannya. Pahit memang. Ya, pahit ya. Cuman kayaknya perlu juga lah data valid terbaru. Karena mungkin saja yang 7, sekian itu di 2024 udah punya kerjaan di 2025 kayak kalian ini lah. Nah, Itu mungkin. data bulan berapa? Bulan Agustus. Ah, kalian kan masuk di bulan Agustus, sedangkan Ya. Oktober kan udah kerja kan? Udah, Ya udah udah. berkurang lah. Orang-orang kayak kalian kan udah dikurangin juga dari Iya, situ. paling kurangnya cuma 0,1% kan. Nggak tahu lah. Berarti solusi untuk pengangguran ini kak, kurasa joget-joget di TikTok bisa juga tuh kan, Bisa. mengurangi Bisa. pengangguran. Profesi baru. buat apa namanya, video lucu-lucu di Facebook Pro, solusi juga tuh kan, biar kayak orang gila semana pun kan. Ya tergantung kan. Kalau kamu ngerjainnya kok kerjakan punya pekerjaan lah pula kan. Kalau nggak mau ngerjainnya berarti memang tetap pengangguran. Ngomong-ngomong dunia kerja nih, kalau kalian dulu gue tanya. Kakak udah pernah ngelamar kerja di mana aja, Kak? Selama hidup. Nggak pernah. Cemana pula nggak pernah ngelamar kerja, orang calo ya kerja kalian ini mau cari kerja, ayo mari piro. Cemana Kita ini bukan calo. Jangan framing. Beda konsepnya nanti. Jadi kita ini nggak pernah jadi calo. Menginformasikan. Ada lowongan kerja. Iya. bahasa dihaluskan. Bahasa Enggak, dihaluskan. masalah kita juga nggak pernah ngelamar kerja. Nggak pernah ya. Tapi Iya. kalau orang nanya kerja sama kakak banyak ya. Banyak kali Iya. orang pula aku bisa pula mencalonkan itu. Ini sama kayak Sipul ini lah. Lebih kayak orang kurang kerjaan kan dia kan. Bisa. Itu persoalannya. Kalau kalian butuh kerja bisa tanya Kak Dian. Iya, Solusi Apa? semua ya. Solusi. Jadi Mengatasi masalah tanpa penyebab. Tanpa penyebab ya. Memang hidup kalian nggak ada sebabnya. Tiba-tiba hadir gitu kan, nongol kayak kau lapor udah berapa lama kan? Tiba-tiba nongol malam ini gitu kan? iya. Betul ada. Kita yang shock, bukan Sipul yang shock. Iya, nanti tiba-tiba dicari butuh nggak ada game. Itulah dia. Itulah. Nah, itu salah satu faktor yang jadi banyak pengangguran juga ketika dibutuhkan nggak ada kan? Ya negara. Negara nggak Dianggap butuh. negara tidak hadir. Tidak hadir. Kalau butuh mungkin masih butuh. Tuh. Makanya KTP kalian masih NKRI kan? Masih butuh sih. Tapi Cuman mungkin belum ada solusi saja. ya kan setidaknya udah banyak juga sih yang program-program yang disediakan untuk orang kerja. Ya, buktinya kan nggak lulus juga kan? Iya. Cuma sekarang masyarakat sekarang Kak yang banyak itu dapat duit sekarang dari apa? Ngonten-ngonten ta joget-joget cair duitnya. Ya Nggak butuh orang tuh kerja sekarang. itu kerja juga. Itu kerja. Ya kau bayangin lah Beda butuh profesi ya. waktu, butuh ide, butuh Gagasan ya kreatif ya. kepercayaan diri. Dan memang mungkin salah satu solusi karena itu solusi orang punya kerja dapat penghasilan gini. Orang punya penghasilan berarti dia bekerja. Ya, Itu dia. itu betul. Ya kan? Berarti bukan tujuan dari orang bekerja ya ada penghasilan. duit, punya penghasilan. Iya. Nah, dianggaplah hari ini kawan-kawan yang mendapat rezeki dari dunia media sosial itu juga mereka sudah punya pekerjaan. Ya betul. Nah, karena punya penghasilan. Nah, yang kedua, karena dalam dunia nyata banyak kali syarat. Iya betul sih memang. Kayak aku yang udah tua gini nggak mungkin lagi kan Iya. melamar kerja. Udah nggak bisa karena apa? Terlalu banyak syarat. Mau keluar negeri
modal nggak ada. Iya. Mau juga kan kita TKI. Butuh modal. Kita mau dideluankan kena potong, kita hitung-hitung nggak balik modal juga, setahun juga kita kan dieksploitasi dulu kan. Yang bingung saat ini kayak kami nih Kak, kreativitas nggak ada, wawasan nggak ada, cemana lagi bikin apa yang cocok untuk lagi Ya banyak berdoa lah. berdoa nih. Banyak berdoa. Jadi, kalau macam apa Milo udah berapa surat lamaran yang dilemparkan? Capek kali pun ngelamar ada orang yang nggak diterima juga. Ada lagi ngelamar kerja kan Kak. Itu nasib ya. Kalau itu nasib memang Bang, Iya, nasib. Iya. Makanya aku banyak berdoa Pol, Nah, banyak supaya berdoa. bisa merubah nasib. Bisa Gitu juga kan. tuh solusi juga tuh ide Cuman ya ya kenyataan memang begitu. Kalaupun mau punya pekerjaan, karena beda ya. Kalau buatku pekerjaan dengan profesi juga beda. Nah, bedanya apa itu? Pekerjaan dengan profesi. Nah, kalau profesi kan dia bicara bagaimana dia hadir sebagai profesionalnya. Ya. Sedangkan pekerjaan ini kan dia ikut serta dalam membingkai pekerjaan itu menjadi sesuatu output kan. Contoh karyawan, Ya. otomatis dia ikut tuh manajemen di perusahaan dan lain sebagainya. Karena bukan profesi. Kalau profesi ini kan sesuai dengan kebutuhannya dia secara personality. Jadi, Oh. kalau Bang Kernas itu cemana tuh Kak? Apa? Profesi apa pekerjaan tuh? Yang mana? Kernas. Bangunan kena panas. Itu profesi. Oh profesi. Pernah Oh, juga aku karena- kayak gitu kan. Karena dia membutuhkan skill diri sendiri. Ya, karena dulu aku pernah magang sekolah kayak gitu tuh. Ngaco semen pro apa juga? Ya, pernah ngecor-ngecor Profesional pernah. Karena yang jelas aku dulu ikut bos waktu aku magang tuh, karena aku dulu SMK kan. Ya. Bosku nggak ikut Mas Wahid, bosku. Bukan. Nanti datang kemari. Nah, kalau itu dia nggak sekolah, bos ini nggak sekolah, tapi ternyata dia punya keahlian. Oh. Dan itu profesi dia. Berarti kalau profesi ini lebih kayak skill yang dikembangkan, Iyalah. hasilan gitu Jadi lah ya. jadi dia nggak butuh melamar kerja dan lain sebagainya. Dia cuma cukup memberikan skillnya, dan orang membutuhkan skill dia, itu profesi. Oh. Kalau Kalau pekerjaan ya kau terpaksa. ngelamar lah kayak kau nih kan. Terpaksa Ya ya. mau cemana? Mau nggak mau harus bisa ya. Kayak dibilang Ipol tadi lah. Nah, Kemampuan nggak ada, ya. ide kreatif nggak ada. Ya mau ngapain kok nggak ngelamar kerja? Ya nggak lulus juga kan? Jadi Ya. kalau macam dari calo-calo itu nggak bisa diluluskan lagi. Nggak bisa, berat. Berat. Syarat dan ketentuan jadi patokan nggak untuk lamar kerjaan? Wah, pasti. Ya ini Kalau di dia. persyaratan yang selama aku ngelamar kerja itu biasanya ada. Ada ya. Ada pasti. Pasti. Itu biasanya yang ditentukan pertama itu umur. Dan yang paling nggak masuk akal adalah berpenampilan menarik. Ya menarikmu sama menarikku beda juga kan? Iya kan gini, kan konsep Subjektif. dari menarik ini kan sifatnya apa Subjektif. dia? Subjektif kan. Ya makanya Pakaian badut kita kan itu menarik juga. bagian anak itu profesi bisa. Makanya yang aku nggak masuk di akal tuh konsep berpenampilan menarik ini gitu. Iya nggak masuk di akal, namun itu jadi syarat ternyata. Ya kan? iya. Ya berarti hari ini itu menjadi salah satu kendala berarti ya. Ya banyak jadi kendala ya kan. Cuma nama ilu. Ya. Jadi menurut kalian perlu nggak syarat ketentuan? Kalau syarat dan ketentuan kalau menurut aku lebih ke skill lah, apa yang dimau lah. Apa yang bisa. Ya kalau aku sih tetap butuh sih, cuman syarat-syaratnya masuk akal aja. Bahwa ketika seseorang punya skill yang mumpuni Di di bidangnya. lowongan itu, hanya karena umpamanya dia tidak lulusan sarjana umpamanya. Tapi- Ya aku pikir ada pertimbangan atau poin berbeda. Walaupun mungkin nanti harus setelah diterima kerja dengan proyeksi kerja yang sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan, ya dia harus mensetarakan dunia pendidikannya. Itu kan bisa saja Bisa. internal dari perusahaan, atau kayak usia. Usia ini kan sebenarnya tidak tidak bisa menjustifikasi orang mampu tidak mampu untuk bekerja kan. Coba Ya. Kak, yang gue Herman kan sampai sekarang ini, Herman kali ya kan. Di Indonesia ini kita ngelamar pekerjaan, kita kan S1 kan, itu sesuai UMR. Sedangkan yang SMA yang menjadi TKI di luar negeri lebih besar gaji orang itu daripada yang
Ya makanya Itu kan gini bang. makanya mau Itu kerja. kenapa tuh? Makanya kerja di luar negeri lah. Itu kan karena hitungan mata uangnya sebenarnya. Ya kalau aku sih gini ya, memandang jadi gini. Nah, perlu digarisbawahi kayaknya. Ini yang sarjana-sarjana mungkin ya. Bahwa kalian kuliah ini mau ngapain? Mau ngambil ijazah, mau bekerja. Yang salah siapa? Ya, Yang tujuan ya kalian. dari awal. Yang ya. punya tujuan ketika punya ijazah mau ngelamar kerja. Padahal kuliah itu kan sudah setengah dunia nyata itu. Iya. Bahwa ada pertarungan di lapangan, pertarungan tanda positif ya. Ya itu kan seharusnya kita sudah membuka lapangan kerja. Seharusnya. Atau paling tidak kita tidak menjadi salah satu bagian dari 7, sekian juta tadi. Karena kita punya profesi minimal. Iya sih. Jadi, dan aku yakin aku gak masuk dalam hitungan itu. Ya karena kan sekarang sudah berkecimpung dalam dunia profesi kan. Ya profesi. Sesuai dengan bidang Nah. yang kakak dapatkan di kuliah dulu. Nah itu dia. Makanya itu salah satu yang membuat aku memang gak ngelamar kerja ke sana kemari. Jadi kak yang kayak macam orang-orang pesisir itulah. Ngelodes orang tuh pekerjaan apa profesi itu? Ini ngelodes aku gak paham juga maksud arti ngelodes ini. Ngelodes lah macam banyak istilahnya nelpon orang ini di lodes nanti. Itu kan Kirim duit. Itu ya jatuhnya penipuan. Penipuan. nah itu pidanakan aja. Itu bisa dipidanakan. Ya beda. Dalam artian nggak bisa digeneralkan bahwa Yang menghasilkan duit itu kerja iya, gitu dia. kan nggak bisa juga. Penipuan itu kan cara kan. Iya. Cara. Itu kan sebenarnya dia seperti itu kan mengapai kreativitas Bukan dia. kreatif, Seni- bukan. seni bicara. Enggak, itu salah. Bukan. Itu berarti memang dia punya sifat nipu, berbeda. Kalau itu dijadikan profesi gawat lah. Ya lancur lah semua. Karena apa? Enggak logika ketika seseorang melakukan penipuan dianggap kreativitas. Ya nggak ketemu lah dia di mana ininya logikanya orang nipu kok jadi kreativitas. Tapi persoalan apakah dia berakal panjang ya. Oh iya itu pasti. Karena kan dia juga ngomongnya juga diatur apanya semua. Berarti kan kalian ini kan juga selain pengangguran juga kan korban-korban dari yang gitu-gitu nih. Kayaknya berpengalaman kali gitu kan. Pernah kena lodes? Nah, kalau nggak pernah di telepon pernah. Bahkan sampai sekarang itu kalau masuk grup Telegram itu ya sering. Nah, makanya kan ya bijak juga kan. Iya. Bisa juga kalau mau jadi profesi bisa itu menanggapi kan. Menanggapi mereka-mereka yang hari ini udah jelas-jelas tahu menipu tapi kita kerjain balik gitu. Iya. Nggak apa-apa juga iseng-iseng berhadiah kan. Nah tahu dia yang transfer uang ke kita. Gitu. Terakhir, saran dan masukan untuk mengurangi angka 7 juta sekian tadi pengangguran. Untuk ngurangi 7 juta ya kalau saran dariku ya lebih gimana ya? Kita memahami lah konsep kita sekolah kuliah itu mau ngapain lah. Jangan hanya tujuannya dapat ijazah, planningnya cari kerja nggak betul juga lama-lama ya kan. Perusahaan ini makin banyak orangnya. Dan satu mindset mahasiswa sekarang, dosen itu ya tamat kuliah kerja bukan membuka suatu lowongan pekerjaan. Iya sama satu bang, aku pernah ngerasa ini buat para dosen ini jangan gini juga lah. Dipaksa juga mahasiswa beli buku kalau nggak lulus nilainya kan sial lah pak. Beli TikTok juga. Iya. Kalau itu kan personality. Iya. Pribadi lah itu. Personality nggak bisa dijentalkan Iya. juga. Iya, cuman kan kadang nggak masuk akal juga gara-gara nggak beli buku nilainya kurang kayak meta ya. Ya berarti kan balik lagi. Sebenarnya Mahasiswanya itu kayak mana? sebenarnya Iya. tuh dia nyuruh kau beli buku biar kau belajar Rin. Enggak, kalau aku dulu malah nggak beli bang. Nggak beli bandar. Aku beli buat bahas di tempat lain. Kau saran masukan? Lalu menurut aku Serius nih, serius. iya ini serius sekali pun udah berakhir. Lalu menurut aku sih untuk mengurangi lapangan pekerjaan Mengurangi lapangan pekerjaan bagus semua. Mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, bukan lapangan pekerjaan makin kau tutup pol. Ini lagi jadi PHK besar-besar wah. ini namanya kumpul kaur kan gak ada lucu-lucunya kan aku kali kita nanti kan. Ini kan nggak lucu-lucu memang udah Serius. cakap. Alkohol. Oke menurutku kalau untuk mengurangi pengangguran di Indonesia khusus tempat kita ya harus jadi pengusaha semua mereka walaupun istilah jualan gorengan jangan kita berharap istilahnya cari
lowongan pekerjaan yang bagus. Ya jadi pengusaha kecil, kita bosnya, kita karyawannya, terus saat ini 10 tahun ke depan kan pasti bakalan berkembang usaha itu. Brilian sekali. Menurut Bahasa aku sih. Cuman kita tanya apa dulu senior calon kita yang salah lah. Komplain aja. Komplain aja. Ipulnya kan udah lama gak ketemu kita. Kayaknya dia pernah jadi korban nih. Ini se Indonesia ini. Iya. Bulan ke framing ini. Framing kan. Tapi boleh cross check kan. Kita calon atau enggak kan itu kan. Iya. Ya kalau bisa-bisa nanti presiden datang cross check apa juga entah apa? Siap. Dinas ketenaga kerjaan cross check mau dicalon gitu kan. Oh. Mati. Gawat. Itu cuma hanya untuk lucu-lucuan loh. Cuma Kak Dian ini orang yang memang luar biasa lah. Biasa di luar. Nanti mah apa Apa? sarannya untuk biar ngurangi angka 7, sekian juta tadi itu? Ditambah Sritek. Ditambah ya itu. Enggak lah. Kalau aku sih sebenarnya membuka lapangan kerja pribadi juga berpotensi bagi yang punya modal. Kalau nggak punya modal gimana gitu kan? Karena nggak mudah juga hari ini membuka diri menjadi pengusaha contohnya itu kan nggak gampang juga. Iya, betul. Karena salah satunya butuh modal dan lain sebagainya. Pertama memang dilakukan dulu ketimbang cakap-cakap juga kan. Ya. Namun kan hari ini juga pihak stakeholder perbankan dan lain sebagainya juga memiliki syarat dan ketentuan berlaku juga. Jadi aku pikir sih yang pertama mulai aja dulu dengan apa yang bisa kau lakukan untuk dirimu dulu. Apapun itu, apakah bentuknya itu usaha atau cara membangun jaringan, membangun potensi yang ada dalam dirinya itu mau kemana gitu. Karena nggak menutup kemungkinan juga ya para sarjana juga kan harus bekerja dalam artian perusahaan juga membutuhkan itu. Yalah, Ya nggak bisa juga semuanya jadi pengusaha terus perusahaan sampai bekerja gitu. Namun kan dalam artian bahwa seperti yang disampaikan tadi syarat dan ketentuan dan lain sebagainya mungkin harus ada evaluasi. Namun solusinya salah satunya selain berharap stakeholder membuka lapangan kerja ya kembali ke diri kita. Apa yang bisa kita lakukan positif lah yang positif gitu kan. Mau itu dari hal paling kecil membangun jaringan juga terus membangun membangun karir itu kan banyak cara juga. Gitu. Jadi aku pikir karena aku udah jalani ya. Kecuali aku nggak jalanin. Siap. Nah Siap itu dia. Kalau aku nggak jalani aku nggak bisa ngomong juga. Tapi kan aku jalani nggak pernah ngelamar pekerjaan dan mau tidak mau suka tidak suka Selama ketika kakak jalani capek nggak kak? Berkeringat ya? biasa aja. Karena kan sesuatu hal yang kita pilih itu ditanggung jawabi. Contohnya apa? Kalau kau memilih tidak bekerja dalam sebuah perusahaan contohnya, ya resikonya apa? Ya jatuh bangun sendiri kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau memang hari ini lebih nyaman dengan kondisi dapat penghasilan tiap bulan yang terjamin dan lain sebagainya, ya itu juga ada resiko-resiko lain. Jadi aku pikir solusinya selain menunggu harap-harap cemas lapangan kerja dibuka secara luas, ya udah kembali ke diri masing-masing, lakukan saja apa yang bisa dilakukan secara positif. Kalau memang mau jadi pengusaha monggo silakan jadi pengusaha, mau jadi afiliator silakan jadi afiliator yang terbuka luas hari ini, atau mau menjadi konten kreator silakan jadi konten kreator, karena buatku itu semua kan itu tadi. Yang penting jangan jadi admin slot ya. Nah kalau itu Jangan boleh ya, juga nggak boleh. mau jadi gila juga silakan kan. Ya, Ngapain masing-masing ngajak-ngajak lah pribadinya. gitu kan, itu dia. Kalau aku itu. Oke guys, ya itulah tadi tentang ngomong-ngomong kita ya tentang 7, sekian juta pengangguran yang ada di Indonesia. Ya, Maksud aku yang nganggur nggak? ya tetap semangat dan jangan pernah putus asa karena lapangan pekerjaan menanti Anda. See you next time. Terima kasih. Oke. See you.